Hari ini kita bikin kegiatan nonton bareng film Before You Eat di sini. Di sini kita bikin kegiatan. Kita bikin kegiatan di Hotel Grandian Brebes. Ini bagus. Kita ke situ, ruang tamu. Dan terima kasih kepada Bung Boyut, Ketua Pancasila Kabupaten Brebes sudah hadir, tapi mungkin nanti memberikan semangat karena nanti ada beberapa kegiatan di Ketanggungan. Jadi nanti alhamdulillah bisa menyampaikan pagi ini dan saya perkenalkan sebelumnya ini Mas Abdil dari juru kampanye Greenpeace Indonesia untuk kelautan ya, masalah kelautan. Tepuk tangan untuk beliau. Inisiasi ini luar biasa, NGO internasional dari Brebes bersama dengan kita semua diskusi dan nanti insya Allah bukan hanya diskusi saja, nanti kemudian ada tindak lanjut untuk konkretnya. Dan Kevin juga kita sudah di sini. Beliau kritis di Tegal wilayah Kasidenan ya, Tegal Pekalongan Brebes ya. Itu sudah di sini. Dan tak lupa semangat untuk Pak Sekjen SPMI Mas Bobi yang di belakang itu, tepuk tangan. Ini luar biasa ya. SPMI ini antitesa dari permasalahan buruh migran Indonesia. Ini ada saya baca di websitenya, lagi musim antitesa, sintesa dan antitesis. Dan Mbak Priska di belakang juga dari Greenpeace Indonesia. Terima kasih teman-teman ini dari Srikandi, Bapak Pancasila dari Kabupaten Brebes. Ini dari Gedung Pendidikan, ada Sekjen dari teman-teman LSM, dan nanti ada beberapa juga yang akan hadir. Dan terima kasih ini dari Dinas Perikanan, wakil dari government, sama juga nanti dari Dinas Tenaga Kerja akan ada hadir juga. Dan ini adalah pemutaran film dengan diskusi, nanti akan langsung pandu oleh Mas Abdil. Dan menurut laporan dari 2021 dari SPMI ada 182 lebih ya kasus ya Pak Bobi yang masuk ke SPMI, luar biasa. Dan Brebes ini salah satu yang nomor 2 terbanyak. Nah, jangan tepuk tangan tapi ini luar biasa. Dan tapi sudah ada DPC SPMI ya Mas Bobi ya di Brebes? Belum ada. Belum ada. Nah, ini harusnya nanti setelah ada ini mungkin ada karena paling banyak di Brebes ya kan, nomor 2 se-Indonesia sejauh se-Indonesia, luar biasa. Nanti APK, korban APK yang terlapor. Nah ini makanya teman-teman nanti ada untuk memberikan masukan dan nanti diskusi setelah nonton film. Berpikir sekali, 2 kali, bahkan 1000 kali sebelum makan ikan. Nanti filmnya akan luar biasa, kita cermati dan nanti akan diskusi. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih untuk semangatnya dan kami mohon Ketua Pemuda Pancasila MPC Pemuda Pancasila, Ketua Om Boyut, mohon dipersilakan untuk memberikan sambutan atau motivasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pemimpin Mas Asmi, Ketua P2P3 dan teman-teman P2P3, yang saya hormati Mas Abil, Mas Kevin, Mbak Rizka dari Greenpeace, dan juga ada Mas Bobi dari Greenpeace, dan saya hormati juga LSM. Ini dinas juga ya, dinas perikanan, ada Srikandi, ada sekretaris MPC, ada
mantan pengurus MPC dan PAC, ya. Dan Mas Wayek ini begini P3. Ini Mas Wayek sendiri juga Mas Opro ketua PAC Brebes, dan semuanya aja saudara semua, terima kasih sudah mengundang kami semua. Bahwa ketika undangannya jam 7 memang saya berpikir ini pasti nanti jam 8 baru pada datang. Saya juga berangkat dari rumah tadi jam 8 pulang, pasti jam 8 lah. Tapi kita telat juga, ternyata memang budaya orang Brebes ini. Suruh pagi, kalau sore seperti itu, sore malam. Terima kasih nih, ada agenda khusus di Brebes, Mas Abid bisa kami sharing. Memang kalau Brebes sekarang yang banyak persoalan itu memang banyak, karena mungkin kalau di Brebes ini sejahtera, ya, kemungkinan mereka tidak jadi buruh migran. Kalau tenaga peluang kerja di Brebes lebar, ya, sejahteraannya hebat, ya pasti mereka akan di sini. Tapi ini kebanyakan gitu ini Nyuwun sewu di Brebes ini dengan jumlah penduduk yang terbesar di Jawa Tengah, di paling gede ya, Jawa Tengah, terus luas wilayahnya juga paling luas, ya. Sementara pabriknya belum banyak, ya, karena sekarang kalah dengan Batam, ya. Jadi mungkin buruh migran ini pilihan, apalagi banyak kisah kesuksesannya, ya. Bukan persoalannya yang muncul, tapi kesuksesannya. Ada suatu daerah di daerah Kaliurang itu dulu sangat tertinggal, ya. Karena di sekitarnya itu sudah jadi petani yang hebat, ya. Sawo jajar itu petani kelapa, udang, dan lain-lain. Nah, Kaliling itu biasanya hanya nelayan kecil, gitu. Tapi sekarang dengan adanya ABK itu, ABK yang ke Jepang kemana itu biasanya udah berubah sangat jauh, luar biasa. Sehingga ketika pulang itu yang tadinya orang biasa menjadi luar biasa, yang tadinya nggak satu rumah ditempati puluhan orang, mungkin sekarang dia bisa beli rumah berapa puluhan rumah gitu ya. Nah, ini cerita bagus seperti itu, tapi ternyata di balik itu ada kisah sedih gitu ya, bahwa Brebes itu ternyata nomor 2 di Indonesia ya. Nah, ini perlu persoalan yang harus diselesaikan supaya jangan sampai korban ini di Brebes terus. Saya sudah malu sebetulnya ketika bicara Brebes munculnya yang seperti itu terus. Saya ingin banget Brebes itu muncul ini loh, ya, naik IPM-nya, ya, karena penganggurannya sudah sedikit gitu ya. Dari ibu meninggal karena melahirkan juga bagus gitu ya, tidak paling gede lagi, itu mungkin ya itu problem. Maka saya sangat mengapresiasi. Yang kedua juga kedatangan teman-teman di sini juga bisa memberikan sebuah harapan lah ya, karena Brebes ini jangan sampai kayak saya lihat daerah Tegal ya, Tegal karena saya di negara itu dulu itu bagus sekali itu kalau kita kesana, tapi sekarang sudah habis karena kebutuhan tanah uruk, sehingga membabat pegunungan yang tadinya menjadi hijau gitu, sampai bupatinya komplain gitu. Nanti inilah antara warga dengan kebutuhan yang mendesak mereka, sehingga mereka banyak melalaikan tentang LH ya, lingkungan itu. Sempat sekarang air mata juga. Saya baru kali ya. Kalau biasa berlaut itu harus biasa. Nah, itu berlaut. Kita yang belum pernah berlaut itu Iya, luar jadi biasa. kalau jadi pelaut harus seperti itu biasa. Ini tadi luar biasa filmnya yang menyentuh, dan ini ada
tadi telah disebutkan juga ada ilegal unreported maupun unregulated. Jadi yang kayak seperti perbudakan modern ya, di Illegal fishing. itulah gambaran yang di sana. Jadi sebelum saya mau menceritakan di suami saya sendiri pernah di Taiwan selama 3 tahun, yang 1,5 tahun tidak digaji sama sekali. Digaji setelah pindah kapal dan digaji di atas kapal. Waktu yang 1,5 tahun itu kata yang di Taiwannya dikirimkan ke PT Dapa Semarang, tapi ternyata tidak sampai ke saya selama 1,5 tahun. Waktu itu baru gaji sekitar 6 jutaan. Tahun 12 tahun yang lalu, 12 atau 11 tahun. Nah, setelah suami saya pulang, saya ke kantornya, ternyata kantornya sudah melarikan diri. Bukan kantornya yang melarikan diri. seperti tadi cerita tadi ya, nyata ini. Kebetulan waktu itu ada tukang ojek yang ngasih tahu tentang PT Dapa yang baru. Akhirnya saya datangi ke tempat itu, ternyata di situ ketuanya katanya lagi ke Taiwan. Jadi karyawan di situ tidak tahu menahu. Nah, saya ke situ minta dokumen-dokumen saya, tapi ternyata dokumen-dokumen itu tidak dikasihkan. Dan di situ juga terjadi ada ibu-ibu yang menunggu ketuanya juga di situ, katanya 3 tahun tidak digaji sama sekali. Sampai nunggu di situ 1 minggu. Nah, setelah sampai di situ saya marah-marah, saya agak ngamuk di situ, baru dokumen-dokumen tidak lengkap tapi dikasihkan ke saya. Buku pelaut bisa kembali, apa lagi? Ijazah bisa kembali, cuman gaji yang tidak bisa kembali. Gua yang penting gaji. Terus keponakan saya, dia lulus dari Akademi Maritim Cirebon. Dia berangkat ke Taiwan, terseret ombak, hilang. Sampai sekarang. Tidak kembali. Tahun 2007 sampai sekarang tidak ada jasadnya. Kemudian tidak jauh dari rumah saya, anak masih umur 23 tahun, namanya Diki, terbunuh di atas kapal. Jasadnya dilemparkan, ditindih batu. Dilarung. Tidak, sama pembunuhnya. Tapi akhirnya dicari, ketemu, sudah rusak, sampai ke rumah dalam waktu 3 bulan. Tidak diperbolehkan dibuka, dipetik. Jangan-jangan Terus ada lagi juga masih keponakan saya meninggal terseret ombak, tapi alhamdulillah jenazahnya bisa dipulangkan. Baru sekitar 3 bulanan kemarin. Itu ABK semua? ABK. Cuma saya nggak apa kapalnya. Yang paling ngenes cerita suami saya sendiri, 1,5 tahun nggak digaji. Ini orang ini. Ini orangnya. Tolong berdiri. Berdiri. Makanya ABK nangis ya. Mantap. Jadi relawan yang tugas. Iya. Luar biasa. Jadi ya semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Apalagi ada tadi yang korban. Saya sampai nangis terus aja di sini. Gelap-gelapan saya usap air mata saya. Seandainya itu terjadi sama suami saya saja. Waduh. Iya kan? Jangan ya. Jangan. Jangan dong. Makanya tadi ya Allah ya Robi, seandainya itu terjadi sama saya. Mungkin sampai sekarang mungkin saya nangisnya. Iya. Itu aja pengalaman hidup saya. Juga banyak sekali sih korban-korban di daerah saya, terutama daerah saya kan kebanyakan ke Korea, Taiwan, Portugal, Spanyol. Banyak sekali di situ. Cuman ya banyak korbannya juga.
Jadi ya semoga jangan ada yang kayak saudara saya atau keponakan saya seperti ada Agus Badri itu sampai sekarang jenazahnya tidak bisa ditemukan. Itu aja pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini 3 juta? Udah itu aja. 1,5 tahun. Ya kondisi saya di sana itu memang beda sama yang di sini. Kalau waktu di saya kan LG lepas kan dari Afrika, Tobago, Panama itu kan bisa nyandar kemana-mana. Kalau ini kan kapal-kapal Cina, jadi makan juga nggak boleh makan ikan. Kalau di sana kapal saya itu boleh. Ada ini, iya. Itu sekarang lebih buruk. Tahun berapa itu? Tahun 2010. Bahkan di Peru juga saya tahu di situ Peru. Yang 2 tahun itu lepas. Ada di Afrika, Tobago, Panama, Ecuador, bisa dekat. Iya. Kapalnya bendera mana dulu, Mas? Kapalnya Taiwan tapi kaptennya Jepang. Kapal Jepang. Kapal Jepang. Iya. Bukan Taiwan. Kenyomaru. Makasih, Mas. Maaf sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kayak pertama bikin film ini 90 menit itu khawatir ini orang mau nonton nggak mau duduk tenang. Tapi saya lihat tadi di depan mana nggak ada yang mau beranjak sampai selesai. Mungkin sudah lebih 100 kali film ini karena terlibat juga dalam pembuatan filmnya. Tetap aja kalau nonton itu nyesek gitu, nyesek gitu.